Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiawadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistiawadi Official Fanpage. Nah, hari ini atau malam ini saya bersama seorang narasumber cantik, keren dan tentunya smart. Nah, saya berada di salah satu kafe di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Pertemuan 3. Nomor berapa nih? 16 berapa gitu? 136. Oke, kafe Mimpi Love Tube. Oke, nah kebetulan yang punya teman saya, jadi suami istri, kebetulan teman saya sekolah. Nah teman-teman, sebelum nonton podcast video ini jangan lupa subscribe channel saya, kemudian like videonya dan share bila mana video ini bermanfaat untuk kalian. Nah teman-teman, jujur hari ini saya kaget ketika kedatangan salah satu narasumber keren dan mendadak ingin podcast. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin, betul ya. Nah tapi saya kenal beliau dari salah satu kawan dan juga partner saya, kebetulan pengacara muda, Mas Eko, terima kasih. Dan suaminya yang saya dipantau terus ini kayaknya. Di warning, nggak boleh ngomong ini Mas. Oke, siap. Nah, teman-teman, narasumber saya malam hari ini kebetulan kuliah di Universitas Padova di Italia. Nah, kebetulan beliau adalah salah satu mahasiswa yang terpilih dari Indonesia, mewakili negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan di Eropa, khususnya di Italia. Nah, just info bahwasanya jurusan yang dia pilih adalah sastra Inggris. Waktu S1-nya sastra Inggris, kemudian ini ambil historical sciences. Oke. Nah, ini baru bagi kita mungkin ya. Nah, S1-nya kebetulan di Surabaya, betul ya? Iya, betul. Di Untak. Oke, kita kenalan dengan narasumber kita. Say hello ke teman-teman. Hai semua. Ya, oke. Namanya siapa, Mbak? Riza Agustin Pratiwi, tapi biasanya dipanggilnya Riza Swejono gitu sih. Riza Agustin Pratiwi. Nggak mungkin lahirnya Juli, pasti Agustus. Oh, September aku. Kenapa kok harus Agustin namanya? Gitu ya? Emang lahirnya dipanggilnya Agustin gitu. Oke. Enggak kok, aku Agustus. Agustus. Oke. Umurnya berapa sekarang? Aku sekarang udah 27. 27. Oke. Jadi ya pengalamannya luar biasa ya. Jadi ngomong aja mau bilang tua gitu. Enggak, tua saya, tapi face-nya saya kan muda. Oh gitu. Maksudnya saya tua gitu. Oke, kita ngobrol santai ya, Mbak ya, tanpa teks dan kita fokus pada pendidikan dan sekaligus memotivasi teman-teman khususnya mahasiswa di Indonesia yang Anda ini sebenarnya nggak pede, harus pede. Nah, karena ada kok mahasiswa yang mohon maaf ya kuliah di universitas yang mungkin kurang terkenal atau kurang ya bukan nomor satu lah. Iya. Nah, tapi masih bisa mendapatkan peluang pendidikan terbaik di jenjang selanjutnya. Benar. Oke, kelahiran mana nih, Mbak? Aku asli Surabaya. Arek Surabaya. Jelas. Oke. Pasti. Saya pikir podcast ini saya podcast dengan bule loh. Jadi saya telepon Mas Eko, kebetulan partner pengacara saya. Mas Eko, ini saya podcast sama bule atau gimana? Loh enggak Mas, ini orang Indonesia yang kebetulan kuliah di Italia. Nah, bulan depan mungkin dia akan balik ke Italia. Jadi ini saatnya podcast yang tepat, kira-kira gitu. Benar. Mau balik nih. Oke, nah S1-nya di mana, Mbak? Tadi kan aku udah bilang di Untak kan? Di Untak, oke. Universitas 17 Agustus Surabaya. Yang notabene mohon maaf ya, Universitas bukan swasta. Universitas swasta, cuman ya teman-teman ya tahu sendiri lah. Sejajar dengan Unitomo, betul ya? Memang sebelahan kan memang. Sebelahan. Nah, depannya ada Stesia kalau nggak salah. Iya, depannya Perbanas. Sti Perbanas. Perbanas. Oke. Jurusan apa pada waktu itu? Aku sastra Inggris. Sastra Inggris. Kenapa milih sastra Inggris? Soalnya aku memang basicnya dari SMA itu jurusan bahasa. Kalau biasanya SMA kan ada IPA, IPS. Tapi kalau di sekolahanku itu ada IPA, IPS sama bahasa. Aku di IPA, IPS sama bahasa. SMA-nya di mana dulu? Di SMA Negeri 3. Wow, pinter nih. Alhamdulillah. Gratis kan? Oh, gratis ya? Oh ya, karena negeri ya? Iya dong. Waktu itu belum ada zonasi. Sudah ada. Sudah ada zonasi? Kita ada rayon dulu. Oke, oh rayon, bukan zonasi seperti sekarang. Oh, bukan zonasi yang seperti sekarang. Rayon kan? Rayon kita pakainya. Oke, rayon. SMP-nya di negeri juga? Negeri juga. Negeri juga. SMP Negeri 11. SMP di mana itu? Di
Jalan Sawah Pulu. Ampel itu loh daerah. Oh, Surabaya Utara ya? Iya. Surabaya Utara. Nggak tahu itu utara mana deh. Tapi negeri-negeri terus ya? Iya dong. Tapi universitasnya swasta gitu. Nah, oke. Tanya dong kenapa kok ke swasta? Nah, kenapa kok swasta? Nah, itu. Kenapa kok nggak milih, mohon maaf ya, ke UNESA atau ke yang lain-lain, nah, UNER misalkan? Kalau dulu kan ada sistem dikasih jalur undangan nih. Oke. Waktu SMA. Karena saya juga masuk di 3 besar, tapi Oke. karena memang waktu itu daftarnya cuma di Winsa karena terlalu pede makanya. Winsa itu apa? Winsa itu Sunan Ampel itu. Oke. Oh, Sunan Ampel. Di Ayani ya? Di Ayani. Oke. Terus habis gitu tuh lupa kalau di Winsa itu nggak hanya meskipun kita dapat jalur undangan kita juga ada karena dia basicnya agama juga itu ada tes untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin ada apa ya? Kualifikasi khusus. Jadinya aku yang gagal di situ. Oke. Akhirnya Oh, sempat tes juga. Sempet tes. Oke. Sempet tes. Terus habis gitu aku kayaknya gagal masuk di Winsa, tapi nggak ngebuat aku buat berhenti ambil kesempatan buat Oke, S1 oke, kan. oke. Tapi aku berhenti 1 tahun. Terus habis gitu Sempat aku vakum 1 tahun. vakum 1 tahun. Terus habis gitu aku ngajar. Bukan ngajar bener-bener langsung ngajar, tapi aku jadi asisten guru. Dosen, asisten guru. Asisten guru. Di mana? Aku dulu sempat jadi asisten guru di sekolahan TK sama SD. Oke. Kayak gitu. Terus waktu selesai 1 tahun aku bilang aku mau berhenti, aku mau coba Kuliah lagi. Oke. Akhirnya aku ambil sekolah malam itu. Bukan sekolah malam sih, sekolah kuliah kelas sore. Oke. Jadi biasanya kebanyakan memang yang kuliah di sana siangnya kerja atau aku part time gitu ya. Jadi malamnya bisa ambil kuliah. Oke. Nah, itu biasa terjadi di kota-kota besar. Kota-kota Biasa ya. Nah, jadi memang mohon maaf kita ini kan dari latar belakang ekonomi yang heterogen, betul ya. Ada yang mungkin secara finansial keluarga kita atau orang tua kita mampu secara ekonomi atau finansial. Nah, tapi ada juga teman-teman yang walaupun mampu secara finansial kedua orang tuanya, tapi mereka memilih untuk bekerja mandiri plus kuliah biaya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Suka bahasa Inggris sekali deh. Suka sih, kan waktu S1 itu juga aku ambil job ini full time. Jadi pulang kerja, pulang ngajar. Waktu itu waktu S1 aku sudah ngajar di salah satu international school. S1 itu belum lulus ya? Belum lulus. Ambil program S1. Program S1 sambil kerja. Mbak Lisa sambil kerja. Oke. Kerjaku itu aku ngajar gitu. Jadi ketika aku pulang ngajar selesai pulangnya kan jam 4. Tapi kita sudah nggak ada kelas itu jam 2. Oke. Menurut aku pulangnya maksimal jam 2. Terus aku selesai jam 4 berangkat jam 5 soalnya sudah kelas. Oke. Sampai setengah 10 malam. 10 malam. Oke, berapa tahun di Untak pada waktu itu? Aku molor, aku 5 tahun. Soalnya aku harus kejar kayak kadang hektik sih kalau kita kerja sambil kuliah gitu, kadang kita nggak bisa selesai tepat waktu. Tapi ya jangan dicontoh baiknya, dicontoh yang baiknya saja. Nah, walaupun yang lulus Untak juga saya tahu banyak pejabat di sana. Iya, banyak. Banyak pejabat ambil kuliah part time, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa rekan saya pejabat di Jawa Timur juga ternyata ambil S1 di Untak. Nah, Untak, Unitomo dan lain-lain. Nah, ketika kuliah di Untak tersebut kan, ya saya nggak tahu ya, mbaknya kan ngajar, betul ya? Ngajar private atau ikut bimbingan kursus gitu gimana? Maksudnya waktu paginya? Waktu paginya. Aku ngajar di international school. International school. Di SMA mana? Bukan di SMA, itu international school, boleh di... Oke, boleh sebut nama. Namanya International School SPIN International di School. Di Surabaya juga? Di Surabaya, di Wiyung. Oh, di Wiyung. Sekarang ganti nama. Sebelah mana ya? Tahu Rumah Sakit Sejahtera? Ya, itu di belakangnya Rumah Sakit Sejahtera. Oke. Kalau sekarang, jadi nggak di pinggir jalan raya ya? Pantesan saya nggak tahu sekolah. Sebenarnya itu kayak di pinggir jalan raya, tapi memang agak masuk sedikit, berapa meter, 300. Yang jelas di belakang rumah sakit itu ya? Nggak, di belakangnya juga, di sampingnya. Sampingnya gitu. Ya? Oke. Jadi dulu namanya International School, sekarang diganti Interactional School. Interactional School. Oke. Terus di sana berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit gitu, soalnya sudah langsung. Tapi tahu ya, yayasan sekolah Mbak Risa tahu. Kuliah part time di kuliah malam di Untak, tahu. Oke. Soalnya kita ada kayak dispensasi kayak gitu. Semisal emang kita full ada kegiatan di kampus gitu, kita izinnya harus pakai kayak
surat pengantar dari kampus kayak gitu. Dan kalau semisal kita udah selesai bukan skripsi apa sih namanya kalau akhir semester kita ngasih ini kredit saya kita sudah dapat gini. Soalnya di internasional di sekolahan saya itu yang saya ngajar ada 3 teman saya juga kayak gitu. Satunya guru karate, terus saya, terus sama satunya itu juga guru TK sama SD. Oke. Wah, mantap nih. Tadi cara berkomunikasi kelihatannya aktif sekali di kegiatan kemahasiswaan ya. Gitu sih. Aktif ya? Lumayan aktif. Masuk di BEM atau gimana? Saya bukan di BEM, saya masuk di salah satu organisasi, GMNI. GMNA, apa itu singkatannya? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke, enggak masuk yang Himpunan Mahasiswa Islam? Enggak. Kenapa harus memilih nasional? Kenapa tidak memilih yang mohon maaf ya, Gerakan Mahasiswa Islam misalkan? Oh gitu ya. Kenapa harus memilih nasional? Lebih general aja sih. Lebih general aja dan kalau memang tahu Untak berarti kan tahu seluk-beluknya merah putih kayak gitu sih. Saya setuju. Gitu. Nah, tapi jangan berbicara masalah itu ya. Nanti ditanya lagi itu. Oke, jadi teman-teman podcast ini tidak mewakili universitas tertentu khususnya Untak. Nah, cuman beliau ini memang beneran lulusan S1 Untak. Betul ya? Tahun berapa, Mbak? Aku lulus tahun 2019. 2000, enggak terlalu lama jadinya ya? Enggak terlalu lama. 2019 Maret. Oke, mantap nih. Boleh tahu IPK-nya berapa? Aku IPK-nya kecil kok, 3, berapa gitu, aku lupa. Pokoknya 3, lah. Oke. Nah, ini dia. Nah, beliau ini bercerita kepada saya bahwa ketika memilih mendapatkan beasiswa kan juga ada proses yang nggak gampang, betul ya Mbak? Oke, pasti ada seleksi dan lain-lain lah. Nah, ini ceritanya bagaimana Mbak? Kok bisa sih tiba-tiba memutuskan atau nggak tahu ini mengambil keputusan atau hoki atau ada yang memaksa atau gimana? Jadi di tahun 2019 sebenarnya mulai dari saya S1 deh ini. Waktu saya S1 itu saya sudah kayak ngebulatin tekad buat lanjut S2. Either di Malaysia ataupun di Indonesia. Di Singapura. Jadi planningnya memang keluar Indonesia. Keluar dari Indonesia. Kenapa harus keluar Indonesia? Karena aku ngerasa kayak bukan berbicara masalah kualitas pendidikan di Indonesia, tapi lebih kayak broadeningnya aja. Jadi kalau kita mau tahu dunia di luar, otomatis kita harus yang keluar, bukan kita yang mau dapat kesempatan itu ke kita. Jadi kita yang mencari kan. Jadi aku mikir kalau di Malaysia sama Singapura itu lumayan deket sama Indonesia. Nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, apalagi orang tua aku kan dengan apa ya? Similar wordnya itu mereka nggak bisa keluar jauh-jauh soalnya sudah tua kayak gitu. Kalau sendirian kan emang kasihan. Jadi kalau di Malaysia sama Singapura itu kan aku bisa balik. Tapi by the time aku sudah ke Malaysia sama Singapura, akhirnya itu feel interestnya itu kayak mulai berkurang karena kayak gini masih kurang greget kayak gitu. Jadi butuh tantangan atau gimana? Kayaknya sih seperti itu, kayak ada challenging-nya juga. Sama aku tipikal orang yang kalau sudah didorong, apalagi pasangan aku kan kayak, ya udah kalau target kamu segini. Pasangan yang mana nih? Yang sekarang? Iya. Kat. Iya. Oke. Dan suami aku tuh kayak orangnya itu waktu itu belum nikah ya? Belum married ya pacaran? Kita sudah jalan selama 6 tahun lebih gitu. 6 tahun? 6 tahun hampir, iya jalan ke 6 tahun. Gak kurang lama gitu? Ini sebenarnya lebih mematangkan sih, dia yang memilih untuk 6 tahun. Sebenarnya pengennya itu kayak lebih cepat lebih baik gitu kan. Lebih cepat lebih baik ya. Oke, next. Gitu kan. Lah, dia tuh orangnya suportif. Jadi dia tuh benar-benar support. Benar-benar support. Dan ketika LDR bagaimana? Ya, kalau cekcok itu hal yang lumrah. Biasa, ya, lumrah. Cuma dia tuh selalu bilang kayak kalau ya udah kalau jodoh di tangan Tuhan ya. Kita harus jauh lebih baik lagi. Jodoh di tangan Tuhan, yang memutuskan kita. Iya, tetap kita kayak decide-nya memang kita. Yes. Apapun itu dia selalu bilang kayak kalau kamu punya mimpi segini coba terapin yang segini kayak gitu. Terus kalau ada kesempatan memperbaiki diri, perbaiki diri dulu biar kesempatannya itu ketika datang kita bisa catch gitu. Jadi dia tuh selalu bilang kayak perbaiki diri kamu dulu ya. Set new standard. Kalau bisa itu bukan kita bikin standar tapi kita bikin plan goalnya. Goalnya itu buat standarnya kita. Jadi standarnya kita jangan di bawahnya goal pokoknya. Aku nggak tahu itu bahasanya apa itu ya. Pokoknya intinya bikin goal tapi kita harus lebih tinggi dari goalnya itu. Jadi goal pertama aku kan Malaysia, Singapura kayak gitu kan awalnya. Akhirnya ngelihat dia yang supportive kayak gitu. How about Europe? Aku selalu tanya kayak gitu. Terus dia bilang how about
Australia. Dia bilang kayak gitu. Oh, ada opsi ya. Ada opsi. Kenapa nggak jangan ke Eropa lah, ke Australia? Oke. Kayak gitu. Akhirnya kita thinking lagi. Oh ya udah, kalau di Australia mungkin kesempatannya banyak karena ada banyak scholarship di sana. Contohnya kan di AAD itu loh, itu juga. Dan mahasiswa Indonesia banyak sekali di sana. Banyak banget. Salah satunya juga temennya kakak saya ada yang di situ gitu. Tapi akhirnya saya mikir kayak Australia itu bagus loh, tapi aku bahasa Inggrisnya juga alhamdulillah sudah mulai bagus. Tapi aku suka komunikasi nih. Gimana kalau kita cari bahasa lain? Nah itu dia. Gitu. Nah, secara budaya dan bahasa Italia ini kan beda banget, iya kan? Tidak terlalu familiar lah. Kalau Latin, mungkin Inggris biasa ya kita dengar ya, biasa kita dengar. Dan Italia ini ya kalau gimana ya? Kalau belum pernah ke sana dan tidak tahu budayanya juga kita ya, dalam tanda kutip seperti Tarzan. Tarzan. Sebelum ngomong tentang Italia nih, proses ketika you pilih Singapura, Malaysia, atau Australia, nah, apakah kamu ikut seleksi di masing-masing universitas negara tersebut? Enggak. Aku sudah ngerasa kayak Australia, Singapura sama Malaysia itu kayak my previous dream gitu. Jadi kayak aku sudah ada mimpi lagi nih. Jadi mimpi aku bukan jauh lebih tinggi, tapi maksud aku kayak kawasannya jauh lebih jauh, terus habis itu budaya baru dan bahasa baru. Itu kayak challenging banget buat aku. Apalagi emang aku backgroundnya suka bahasa. Dan fun fact, ketika aku SMA, aku juga belajar bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Jadi aku adiktif banget sama Mandarin bahasa. bisa? Dulu Mandarin bisa, cuma kan kalau bahasa itu memang harus harus diucapin terus, digunakan. Kalau nggak gitu ya hilang gitu. Tapi kalau buat ngumpat orang masih bisa kalau pakai bahasa Mandarin. Contohnya gimana nih? Chang Nima. Oh iya, itu artinya gimana tuh? Artinya boleh nggak ini? Boleh, nggak apa-apa. Fuck your mother. Fuck you gitu misalkan ya. Fuck you. Kayak gitu. Maksudnya, saya taunya yang mesra-mesra, wah ini. Gitu. Itu cuma boleh kalau sama suamiku. Oke, jadi ketika masih di Indonesia dan memutuskan untuk keluar dari Indonesia, kan you bilang Bapak Ibu atau orang tua ini kan mendukung tapi tidak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, kok bisa tiba-tiba melepaskan anak gadisnya yang dalam tanda kutip ya jujur sebagai seorang ayah ya, untuk meninggalkan anak atau melepaskan anak, khususnya perempuan cewek ya, jauh ke belahan dunia lain ini kan ya mikir 1000 kali mungkin lah ya. Tapi kamu meyakinkan bapak dan ibu bagaimana? Itu trust sih, trust. Tapi lebih yang ngedik trustnya, ngegali trustnya bapak sama ibu itu justru suami aku. Kayak jadi bilang kayak, oh Riza ini bisa lo sampai kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi yang istilahnya ngebuat bapak sama ibu percaya sampai bisa ngelepasin aku meskipun agak berat karena aku juga anak terakhir kan ya. Berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. Dan kamu terakhir? Terakhir. Biasanya yang paling disayang dan paling dilindungi. Memang. Iya. Cuma memang kayak trustnya mereka kemas, terus habis gitu suami aku juga benar-benar bisa ngeyakinin dan memang komunikasinya bagus sama orang tua. Jadi oh ya udah. Pokoknya di sana harus bisa jaga diri, semuanya harus dimatangin dulu. Jadi di trainingnya dulu waktu sebelum berangkat sudah harus jelas di sini. Kamu bisa nggak defense dari. Trainingnya gimana tuh? Gitu. Lebih kayak bukan training. Apa survival apa gitu misalkan? Enggak sih, kalau aku memang dari kuliah, maksudnya dari SMA, dari kecil juga biasanya aku kayak ya self defense ada ikut bela diri. Cuma lebih kayak kira-kira kan orang tua pasti bingung ini anakku makan apa kayak gitu. Jadi kita ngeyakinin oh enggak kok Bu, Pak, aku makan pasti bisa dapat kayak gini. Jadi pelan-pelan kalau ngasih tahu sama orang tua gitu. Dan suami aku yang bisa jelasin kayak gitu ke orang tua. Jadi bukan pelur kamu yang berhasil meyakinkan orang tua, bukan kamu ya? Bukan, karena kalau orang tua kan pasti kayak tetap meskipun kita ngomongnya kayak gini orang tua itu kayak aduh jutana, kadona kayak gitu toh. Jadi Mas yang bilang habis gitu Mas juga ngeyakinin anak itu tuh sayang kalau semisal nggak bisa dapetin apa yang dia pingin, apalagi ini buat perkembangan dirinya dia, edukasinya kayak gitu.
Nah, itu nanti saya tanya ke Mas Broto nih, gimana cara meyakinkan? Boleh. Boleh diminum, Pak? Oh boleh, aku sudah dari tadi. Oh, sudah ya. Makasih Ada tulisannya maybe. Iya, kita Nah. dapat endorse. Aduh. Oke, singkat cerita, akhirnya kamu keluar Indonesia dan ke Eropa. Oke, apakah tiba-tiba kamu langsung ke Italia atau melalui prosedur gimana? Kan, mohon maaf ya, untuk keluar dari Indonesia dan menuju ke Eropa ini kan ada visa, kalau wisata kan mungkin ke visa Europe di Belanda ya mungkin ya. Nah, kalau untuk pendidikan saya kurang paham. Nah, tapi ketika kamu keluar dari Indonesia dan mengurus paspor, sebelumnya sudah punya atau belum? Sudah punya. Oke. Dan visanya kan khusus, betul ya. Nah, prosesnya bagaimana tuh? Iya. Aku sebelum ke Italia, aku ke Perancis. Aku di Perancis itu karena ya itu tadi sekolah bahasa. Oke. Aku tuh orangnya tipikal orang yang nggak mau dirugiin sama sesuatu. Jadi kalau aku mau belajar, kalau bisa cari yang gratis. Oke, ya. Jadi ada istilahnya kayak kita itu exchange culture, tapi lebih kayak kita itu join di satu keluarga. Keluarga itu membutuhkan pendamping yang setidaknya itu bisa bahasa Inggris. Terus habis gitu kita join sama keluarga mereka yang ngebiayain kita sekolah bahasa Prancis karena aku kan ke Prancis ya, ada juga di negara-negara lain. Tapi nanti ketika dia juga punya anak nih, jadi ketika anaknya itu pulang sekolah, aku ngajarin anaknya itu bahasa Inggris. Tapi terkadang persepsi orang itu beda-beda ya. Ada yang bilang, nanti kamu jadinya babysitter loh, bukan jadi lesson teacher kayak gitu. Yes. Akhirnya aku bilang kayak ya udah either jadi lesson teacher ataupun jadi babysitter as long as I got free class kayak gitu tanpa bayar. Kan bisa free, sih itu. gitu Kok bisa? Seleksinya gimana itu? Nggak ada seleksi. Jadi kayak kita ya lucky God gitu loh, thanks God. Allah itu kayak ngasih aku jalan kayak gitu loh. Jadi aku masuk di kelas bahasa Prancis dulu di Indonesia karena aku memang kepingin lanjut S2-nya di Prancis sebenarnya, bukan di Italia. Tunggu. Aku percaya dengan keberuntungan, tapi tidak sepenuhnya. Aku percaya ketika kamu sukses ada di satu titik tertentu. Sukses adalah pertemuan antara hoki, keberuntungan versus persiapan. Kalau kamu merasa hoki dan kamu nggak siap, kamu nggak akan bisa lo ambil kesempatan itu. Lah, itu kan seperti yang aku bilang tadi. Mas itu selalu bilang, suami aku tuh selalu bilang kayak persiapkan diri. Jadi sebelum aku dapat kesempatan ini, katakanlah hoki ya, meskipun hoki ya, aku sudah mempersiapkan diri aku sebaik mungkin. Maksudnya kayak istilahnya gini, day by day itu loh. Aku selalu kayak, oke, hari ini aku goalnya apa? Hari ini tuh aku goalnya apa? Hari ini aku goalnya apa? Kamu baca nulis? buku apa? Kamu nulis? To-do list. Aku bikin to-do list dulu. Bahkan sempet kayak istilahnya motivate aku tuh bener-bener cerminan aku, suami aku. Karena dia itu mahasiswa terbaik kan di universitasnya. Lulusan terbaik. Jadi aku kayak, oh dia aja yang cowok bisa lulus jadi mahasiswa terbaik nih. Kok aku nggak bisa sih? Kuliah di mana sih Mas Broto dulu? Di samping kampusku. Oh, ini Oke. Jurusan apa dulu? Hukum kan ya? Oke. Next. Jadi akhirnya aku bilang kayak ya udah kalau Mas bisa, aku kenapa nggak bisa? Jadi aku memang sudah persiapin diri dan dia selalu memotivate aku. Jadi ya udah. Jadi makanya itu sebelum aku berangkat ke Prancis pun aku nggak mau kayak leha-leha gitu. Aku sekolah bahasa Prancis dulu di Indonesia. Setelah nyampe di sana, aku kan nggak mau bayar nih. Karena di sana kalau bayar sekolahnya aja 1 jamnya itu 35 euro. Bergantung, aku kan ambil price. 1 euro berapa nih? 1 euro 17.000. Tinggal dikalikan ya jadinya. Itu 35 euro per 1 jamnya. Per horse. Yes, Jadi per hoursnya itu 35 euro, terus 1 minggunya itu harus 10 jam. Jadi bayangin aja, kalau 1 bulan itu 40 jam, dikaliin 35. Aku kan nggak mau bayar nih. Jadi aku pilih ikut orang tua asuh ini, katakanlah mereka keluarga yang ngasuh aku, karena mereka yang akan bayarin sekolah aku dan aku dapat uang saku juga, uang transport juga. Tapi aku harus memberikan sesuatu ke mereka, yaitu ngajarin anaknya mereka. Itu dapat infonya dari mana? Kok tiba-tiba ya saya dengar banyak ya teman-teman yang di Kanada, kemudian di Amerika itu ketika kuliah di negara tersebut mereka tinggal bersama orang tua asuh dan ya mungkin hampir sama dengan yang kamu ceritakan. Nah, mereka disekolahkan, dirawat dan sebagainya, tapi ada
imbal balik yang mereka kerjakan. Iya. Walaupun mereka nggak minta, tapi ngerteni dewi. Iya, istilahnya kayak gitu. Lek awakmu di HP anak. Iya, Gitu kan otomatis mereka nggak minta sebenarnya. mereka tuh cuma bilang kayak gini, aku kan punya anak nih. Iya, iya. Bantuan aku biar mendidik anakku. Terkadang kan orang tua asuh kita itu kayak mereka butuh quality time gitu ya. Oke, ya udah, kita ngerasa kayak kita harus jaga adik-adik kita nih. Kayak gitu. Jadi Dan kamu ingat keluarga yang kamu sangat ingat karena masih kontak sekarang? Sampai sekarang kontak. Oke, tinggal di Paris. Mereka tinggalnya di Dinard. Oke. Itu di wilayah Bretanya. Itu masuk provinsi apa? Bretanya. Bretanya. Oke. Dia capital city-nya itu Rennes namanya. Aku tinggal di sana dan ibu asuhku ini itu dosen di Rennes University. Wow. Jadi itu kayak istilahnya laki aku karena ibu aku profesor. Oke. Jadi dia tuh kayak somehow itu kayak ngedidik aku. Kayak gini loh kalau mau masuk. Kamu kuliah di universitas? Aku kuliahnya di Padova nih. Oke. Enggak, maksudnya yang di Paris? Yang di Perancis? Aku sekolah bahasa. Oh, sekolah bahasa doang. Bahasa doang aku di sana. Aku kalau di Perancis itu kayak istilahnya sebelum kita masuk di universitas itu kita dimatangkan ke bahasanya dulu. Iya. Soalnya aku kalau mau masuk ke Perancis itu pengennya yang sekolah bahasa, maksudnya yang bener-bener masuk di bahasanya mereka. Oke. Karena bahasa Perancis itu kan bahasanya agak seksi gitu. Iya. Segitulah. Oke. Jadi aku sama orang tuaku di sekolah ini tuh. Dan ketika pertama kali kamu datang ke sana, kamu nggak kenal dan tidak tahu siapapun, nggak kenal siapapun. Keluarga siapa yang mau menampung gue gitu misalkan. Oh ya, jadi waktu aku kan itu tadi pertanyaannya ya, persiapan aku. Jadi ketika aku masih di Indonesia di Surabaya ini, aku tuh sudah searching. Kita pakai website, kita cari host family namanya. Oke, itu ada ya? Ada websitenya. Aku mau kasih tahu nanti Mas attach ya. Oke, tak tulis di deskripsi ya nanti ya, izin ya. Oke. Di situ dari websitenya itu ada host family yang cari au pair, namanya au pair world. Oke, gitu. itu istilah au pair world itu apa? Orang tua asuh atau gimana? Au pair world itu buat semuanya. Jadi itu ada ya buat anak-anaknya kita yang mencari host family-nya gitu. Dan itu emang untuk dunia. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau nggak tahu kalau mau keluar negeri, apalagi di Eropa gitu mau kemana dan bagaimana biayanya, mungkin first step-nya mungkin lewat ini kayak gitu loh. Oke, tapi untuk study ya? Untuk study ya, maksudnya bukan untuk jalan-jalan. Oke, traveling enggak ya? Traveling enggak, maksudnya memang dimatangkan untuk iya, sekolah study. ya. Oke. Tapi emang mindset yang pertama itu apa? Terkadang kan orang-orang kalau sudah nyaman di zonanya itu, mereka nggak mau move gitu loh. Oke. Sedangkan aku kan misiku pertama kali untuk masuk ke Eropa itu kan emang lanjut S2 nih. Iya. Tapi berhubung itu pandemi, dan di Perancis itu harus physically ngasih dokumennya ke orang ke universitasnya. Dan kebetulan di Perancis waktu itu juga boardingnya tutup, aku nggak bisa balik ke Indonesia. Oke. Dan aku nggak bisa ngedapatin transkrip nilaiku karena dari universitasku sendiri juga butuh aku datang, karena kan nggak bisa semerta-merta dikasihkan ke siapapun gitu loh kan transkripnya. Dan itu memang salah satu persyaratan kan. Oke. Jadi meskipun itu urgent, tapi kan kita juga harus menghargai sebuah peraturan ya. Oke. Akhirnya aku milih, oh yaudah gimana, aku putar otak kayak gitu. Aku pilih yaudah aku mau daftar deh di Italia, tapi aku nggak mau nih sekolah yang ngecek-ngecek atau apa. Langsung aja guys. Kamu cari yang terbaik. Oke. Yes, istilahnya kayak duduan nyawa wes. Oleh, alhamdulillah gak oleh, ya wes nyoba meneh. Jadi gambling. Wis pokoknya nyoba, dan aku rasa aku juga sudah siap. Karena aku kan sebenarnya udah nyiapin waktu mau masuk di salah satu universitas di Prancis nih. Karena di sini ada pandemi, dan di Italia juga sebenarnya ada pandemi, hanya saja di Italia itu lebih fleksibel untuk nerima semua dokumennya dalam bentuk PDF. Oke. Jadi online kayak gitu. Aku daftarlah di Padova. Di situ ada tes kayak gitu lain sebagainya. How lucky I am kayak gitu. Yes. Aku saat ini tuh ngedapetin bisa pre-enrollment di sana tahun lalu itu kayak aku ngerasa ini mimpi nggak sih kayak gitu, tapi I got it kayak gitu. Yes, mantap. Nah tadi di depan kan Mbak Nisa, mohon maaf ya, totalitas kalau bisa gratis gitu ya? Iya loh. Kalau bisa ya. Nah to the point nih saya tanya, tiket pesawat ke sana kan lumayan. Tiket pesawat di sana lumayan. Oke. Itu yang biayai langsung keluar ke sana atau gimana? Enggak. Untuk pertama itu
meskipun kita mau yang gratisan ya. Tapi ya bondo gitu ya. Iya, somehow kita tuh juga harus ada saving gitu loh. Iya, benar. Takutnya namanya orang kan kita nggak pernah tahu kan ya. Betul. Jadi aku saving dan syukur alhamdulillah itu kayak istilahnya memang aku dari awal kan aku sudah bilang aku harus mempersiapkan apapun itu. Entah itu material atau apapun itu ya. Oke. Jadi aku udah ada saving, akhirnya aku bisa berangkat. Agak mahal pada waktu itu karena pandemi. Oke. Ya udah akhirnya bisa berangkat. Oke. Di Perancis kamu berapa tahun? Aku di Perancis 10 bulan. Oke, nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun, tapi Oke. ketika aku magang aku balik lagi ke Perancis. Itu masa-masa COVID ya? Masa-masa COVID. Masa-masa COVID dan ketat sekali di Eropa pada waktu itu. Ketat sekali, kita ada lockdown. Apa yang kamu lakukan? Oh, Kan nggak boleh keluar nih ya, Hmm. nggak boleh keluar. Apakah sama seperti WFH-nya orang Indonesia atau studi di rumah orang Indonesia gimana tuh? Atau di Perancis? jadi istilahnya aku langsung kan itu aku datangnya bulan Oktober nih. Oke. Terus aku sekolah 2019. 2019 berarti belum pandemi kan? Belum pandemi. Oke, Itu kita Desember kan awal COVID. Heeh. Oke. Tapi Februari mulai lockdown. Oke. Kita ada lockdown. Jadi yuk di sana. Aku sudah di sana. Oke. Terus di sana ketika ada confinement atau lockdown itu Oke, total. total kita nggak bisa move. Kita bisa dikasih move itu cuma 1 kilometer dari rumah. Itu pun buat olahraga. Oke. Kalaupun mau groceries itu 1 orang di 1 rumah. Maksudnya istilahnya kalau aku di rumah ada 4 orang yang boleh groceries itu cuma 1 orang. Hanya 1 orang. Mewakili. Dan itu diawasi? Itu diawasi sama polisi Diawasi. dan harus bawa surat. Oke, sampai Jadi- segitunya. Jadi Oke. bilang kayak misal nih rumah aku di mana. Oke. Aku tulis alamat aku di sini. Dan store yang paling dekat itu di mana. Jadi itu ditulis jarak rumahku sampai situ tuh berapa meter atau kilometer gitu. Iya. Ya udah, kalau aku jalan kaki. Kalau aku mau pakai motor atau mobil atau sepeda ontel, Kamu melewati musim dingin? aku ngelewatin musim dingin. Oke. Jadi Yes, karena Desember ya. Desember, ya Natal. Oke. Februari pun ini sebenarnya sudah masih dingin loh. Aku nggak tahu sih confinement-nya itu mulai kapan ya. Antara either Februari atau Maret ya. Oke. Itu ya, itu aku sudah dapat kayak gitu. Dan kita kemana-mana itu harus kayak bawa paper gitu loh. Jaga-jaga kalau ada polisi itu mereka langsung tanyain. Kalau nggak gitu kita kena denda 75 euro sampai 150 euro. Oke. Denda itu kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Kita jalan tanpa alasan. Oke. Kita jalan ngelebihin batasan. Jadi kamu harus bawa catatan ya? Papernya ini dan Iya. 1 hari dikasih cuma 1 kali kesempatan untuk keluar. Oke. Radius 1 kilo. Radius 1 kilo. Oke. Dan nggak boleh ngelewatin. Jadi ada namanya red zone. Jadi Iya, kayak iya. pantai kan. Padahal secara mohon maaf ya, tempatmu bukan kota, pusat kota atau Kayak Paris gitu enggak. Nggak, oke, Memang oke. nggak. Cuman memang istilahnya gini, waktu itu kita penekanan kan. Posisi benar-benar di penekanan. Jadi lockdown beneran ya? Jadi daripada kita kena penyebarannya COVID, akhirnya ya udah si pemerintah juga aku bilang sih mereka adil dan mereka cepet gitu loh. Penanganannya itu sangat cepet dan Oke. emang itu kalau semisal aku pernah kena sesek, padahal ini cuma sesek biasa. Terus habis gitu dokter, kan kita ada dokter pribadi ya. Dokter pribadinya yang justru menghubungin aku. Oke, Kamu sakitnya gimana gitu. justru medis yang jemput bola. Oke. Jemput bola. Oke, gitu. sedikit pertanyaan keluar nih, sedikit. Apakah mereka melakukan hal yang sama? Aparat di sana melakukan hal yang sama seperti di Indonesia, misalkan terkait dengan pedagang nih, ya pedagang di Perancis misalkan, kalau nggak boleh, kalau lockdown kan nggak boleh jualan pasti. Nah, apa yang mereka lakukan? Oh iya, subsidi. Pemerintah memberikan mereka subsidi. Aku nggak tahu berapa nominalnya. Aku yakin mereka dikasih subsidi kalau nggak salah. Tapi aku nggak bener-bener nggak tahu jelas ya istilahnya kayak gitu. Terkadang istilahnya gini, kabar yang aku dengar memang mereka mendapatkan subsidi. Bahkan untuk sekolah kayak gitu ya, mobilitas untuk sekolah anak-anak murid-murid kayak gitu. Mereka langsung switch ke mode online. Jadi aku bilang kan, aku waktu itu langsung nggak bisa sekolah, tapi aku langsung dikasih private sama profesor aku. Jadi sekolah bahasa kan aku, meskipun sekolah bahasa, aku langsung dikasih private sama profesor aku. Karena mereka masih belum bisa cara menggunakan media online, istilahnya dulu Zoom, kayak Gmeet gitu tuh kan masih belum istilahnya belum common digunakan lah. Oke. Baru-baru ini aja dan langsung profesor aku kayak gini, oh yaudah
Riza, aku nggak bisa nih langsung satu kelas, nggak konsen. Yes, yes. Satu persatu ya. Akhirnya sebenarnya kan kalau dihitung kan ruginya ke profesornya kita ya, karena dia harus ngeluangin jauh lebih banyak waktunya nih. Oke. Tapi mereka kayak dengan senang hati, yang penting murid-murid aku bisa dapatin kelasnya ya sudah. Oke, bisa studi. Oke, di jamnya yang harus mereka dapatkan ya. Iya. Oke, kamu masih ingat bahasa Prancis? Iya dong, Iya, kan aku nah. suka banget. Oke. Aku ingatnya yang romantis, Jet Aime. Oh, Oh, itu salah itu. itu salah ya? Gimana ngomongnya? Namanya ngomongnya tuh jetim. Jetim. Oke, jadi tulisannya Jet Aime. Je, Jetim. T, terus apostrof, Amy gitu. Oke. Jetim. Kamu bisa ngomong bahasa Perancis menggambarkan suami kamu, kecintaan kamu ke suami kamu nih? Gimana? Il est beau. Il est beau. Il est beau itu dia tampan. Oke. Il est très gentil. Dia Gentil. sangat baik. Oke. Très sympa. Dia sangat simpatik kayak gitu. Oke. Il est itu. Dia itu segalanya. Wih, mantap. Nice. Itu sih. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Iya, karena iya, saya kan iya. orang Indonesia gitu. Oke, jadi 10 bulan kamu di Paris. Dan akhirnya Bukan kamu di Paris, di Prancis. Oh, sorry, di Prancis. Kemudian pulang ke Indo atau langsung ke Italia? Aku langsung ke Italia. Oke, nah ceritanya gimana? Kok kamu tiba-tiba bisa ke Italia? Nah itu aku daftar univ, Jadi daftar universitasnya bukan di Indonesia ya? bukan. Di Prancis? Ketika aku di Prancis, aku Oke. daftar, aku keterima. Oke. Bulan Juni berangkat, ngumpulin dokumen, semuanya seret. Agustus, Agustus aku balik ke Indonesia, ngambil fisiknya dokumen, Mhm. sekalian menyiapkan dokumen-dokumen untuk beasiswaku. Oke. Jadi sebelumnya aku sudah kayak pasrah sama Allah kayak gitu. Yang penting aku kuliah, ya Allah, kalau ada beasiswa, I try to get it. Oke. Kalau nggak ada, I'll try next year. Kayak Oke. gitu. Sudah mulai Bisa saya tangkap. persiapan. Dalam 10 bulan, kemungkinan besar yang membentuk karakter kamu di Eropa adalah orang tua asuh kamu. Ya. Dan saya tidak tahu, bisa jadi keputusan untuk memilih jurusan yang kamu geluti sekarang, historik apa tuh? Historik. Health Sciences. Oke. Historic Sciences bisa jadi atas dorongan orang tua kamu, orang tua asuh kamu. Enggak, itu kayak interest aja sih. Oke, kamu beneran tertarik di sana. Sejarah. Oke, dan orang tua asuh kamu mendukung. Ini nggak apa ya? Ini di luar dari orang tua asuh aku sih. Memang aku Oke. dari ketika aku masih ada di sini, aku memang suka. Aku pengen masuk di historical sciences sih. Oke. Gitu. Jadi Iya. emang either historical sciences yang ada mobility studies-nya atau ke local development. Oke. Tapi ketika aku udah tahu oh, ini, jadi kalau di Eropa itu kayak jurusannya itu benar-benar di summarize, dideskripsiin di lamannya itu, di Yes, websitenya itu. Jadi aku baca kayak oh ya udah historical sciences yang jurusannya mobility studies itu kayak catching banget, kayak catch my eyes gitu loh. Jadi oke, I'll try. Jadi akhirnya kamu memilih di universitas itu. Kenapa tidak di universitas, mohon maaf ya, Padova ini kan bukan kota yang Gede. terkenal Milan, Roma atau Turin misalkan. Nah, kenapa harus di Padova? Seperti yang aku bilang, aku cari universitas yang emang rankingnya itu bagus ya. Dulu itu nomor 1 kan Bologna nih. Oke. Aku ngerasa kayak Bologna aku juga ada jurusan yang aku suka, tapi ketika aku lihat review dari universitas-universitas kayak gitu, aku langsung kayaknya di Padova deh. Soalnya di Padova ini memang kalau udah datang di Padova nih, bener-bener feel Romawinya itu dapet loh. Maksudnya bangunannya itu sudah kayak gitu. Terus habis gitu tuh sculpture-nya di sana itu juga ada yang masih utuh gitu loh. Jadi histori dan etnik kamu pertimbangan ya ini? Iya, aku orangnya kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak ngedetail gitu loh. Jadi dan kalau tahu kampusku, kita kan setiap fakultas nih setiap departemen ini tempatnya beda-beda nih. Oke. Di departemen aku sendiri itu aku ngerasa kayak ya ampun, aku kayak bener-bener kayak bangsa Romawi nih dateng. Iya, kayak ngeliat secara Oke. Oke, Kamu masuk di dalamnya gitu ya? Iya, aku masuk di dalamnya. Oke, Dan aku ngelihat kalau kita semisal ada di aku sebenarnya suka museum. Oke. Di Padova itu ada museum yang
yang aku suka juga. Aku pernah masuk di sana itu baru tahun kemarin tahun ini juga sih. Cuma soalnya tahun kemarin itu kan kita lagi pandemi dan kita ada di red zone, orange zone kayak gitu, emang susah ya. Dan kita tuh dapat free access di museum, dan di sini tuh aku ngerasa kayak ya ampun, kita sebagai pelajar itu kayak difasilitasin. Dan di awal itu memang aku sudah ngelihat jurusan aku ini ada kayak museumnya gitu loh, maksudnya apa ya, kelas lessonnya itu ada studi banding di museum, jadi itu yang kayak buat aku suka gitu loh. Jadi kamu datang sebagai seorang Asia nih, ya kan, dan masuk di dalam seolah-olah berada dalam nuansa kerajaan Romawi. Iya. Oke, nah saya tahu nih bahwa di Italia ini kan kebanggaan akan Romawinya kan kental banget, betul ya? Betul. Dan mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Dan kompetitor mereka sebenarnya bukan ras Arya Jerman, tapi orang Perancis. Orang Perancis. Lah, apa benar seperti itu atau gimana? Nah, dalam sejarah apa ya? Di Eropa ini kan mengalami banyak masa kegelapan, betul ya? Iya. Di mana pada zaman ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu mereka ini gemar sekali berperang dan tinggal di satu titik. Akhirnya sekarang mereka keluar soal HAM. Padahal mereka sendiri sudah melakukan ya kalau dibilang apa ya, perbudakan dan lain-lain. Mereka sudah melakukan jauh lebih lama, dan mereka pada waktu itu menganggap bahwa mereka adalah ras yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan ketika kamu di Paris, di Perancis dan di Italia, yang secara notabene walaupun kedua negara ini damai, tapi secara budaya dan kebanggaan pada nasionalismenya ada kompetitor loh, gitu ya? ada kompetisi loh. ini tolong dikoreksi nih. Iya. Oke. Aku masuk di Perancis. Oke. Itu yang katanya orang, makanya aku tuh nggak suka. Aku tipe orangnya nggak suka dengerin sesuatu dari orang lain. Oke. Aku tipe orangnya kayak gitu. Jadi ketika aku masuk, itu banyak orang yang bilang, Za, kalau di Perancis itu orangnya individualis dan lain sebagainya. Gitu. Aku ngerasa kayak kalau semisal aku kemakan sama omongannya mereka, aku nggak bakalan bisa enjoy kehidupan menikmatin kehidupan aku ketika aku di Perancis. Jadi nggak kamu telan mentah-mentah? Aku nggak telan mentah-mentah. Istilahnya gini loh. Kamu lo dikasih tahu ini lo racun dan kamu nggak tahu ini beneran racun atau tidak. Kamu mau nyoba ini apa enggak? Yo, kamu tahu itu danger atau apapun, kamu pasti nggak nyoba daripada aku mati gitu kan. Betul, Tapi kan kamu juga harus menganalisis ini beneran racun apa enggak kayak gitu. Kita sama-sama pakai kayak gini, mungkin. Tapi kan 50-50. Aku mau lihat dulu. Sama sih, kayak di situ aku ada orang yang bilang kayak di sana itu individualis loh, risk kayak gitu. Aku ngerasa kayak oh iya, aku selalu mengiyakan tapi nggak aku telan mentah-mentah. Ketika aku masuk ke sana, omongan itu kayak benar-benar salah. Salah besar. Itu bergantung dari kitanya sendiri. Kita yang harus adaptasi sama mereka. Jadi mereka yang, misalnya kita datang ke tempatnya orang. Kalau kita mau orang itu respect ke kita, we have to. Kita harus ngelakuin itu dulu. Baru mereka akan respect ke kita. Gitu kan ya. Jadi ada orang juga yang bilang mereka tuh nggak bisa ngebantu orang loh kayak gini. Enggak juga. Mereka itu nggak mau ikut campur urusan orang lain. Jadi ketika kita kesusahan, kita tinggal bilang, aku minta tolong, aku kayak gini loh. Iya, kita dengan polite-nya itu minta tolong ke mereka, dan mereka nggak bakalan tutup mata, tutup telinga kok. Mereka pasti bantu. Selagi mereka bisa, mereka akan pasti bantu. Kayak gitu ya. Ketika di Italia juga sama, orangnya friendly kayak gini. Kan itu positif ya. Positif. Aku bilang kalau positif aku masih bisa catching. Tapi kalau negatif aku nggak mau telan mentah-mentah. Tapi aku juga nggak mau nelan mentah-mentah. Karena itu tetap kembali ke kita. Kita bisa membawa diri kita nggak ketika kita memasuk ke arena itu, ke area itu. Well, mereka juga baik. Cuman kembali lagi ke kita. Di satu titik kita bilang orang itu baik, tapi nggak semua orang itu baik loh. Misalnya kayak gitu. Kembali tidak lagi. Bisa digeneralisir ya? Iya, itu tetap dari kita pribadi sama dari orang itu juga feedbacknya bagaimana. Kalau kita ngerasa orang itu sudah nggak match sama kita, yaudah kita yang move back aja. Gitu daripada kita bentrok, apalagi kita juga imigran kayak gitu. Meskipun dengan tanda kutip kita student kayak gitu, atau kita mendapatkan hak yang sama, tapi kita di negaranya orang kayak gitu. Nggak ada kok kalau semisal mereka
ada yang bilang gini, mereka saling benci. Mungkin mereka kan ngomong mereka saling benci kayak gitu ketika mereka nggak face to face. Jadi mereka kayak istilahnya, aku nggak seneng sampai awakmu, tapi nggak wani ngomong itu dari depan kamu kayak gitu loh. Dia sama sebenarnya kayak orang Indonesia kayak gitu pada akhirnya. Tapi ketika mereka bareng gitu ya mereka fine. Kan aku di kelas internasional nih, ada orang Prancis, ada orang Italia, they are fine. Oke, dan nggak ada masalah. Satu meja ngobrol bareng. Kita ngobrol gitu. Kadang gitu kita satu tim nih, teamwork. Ada orang Turki, ada orang Italia, ada orang manapun gitu. Kita ngobrol bareng kayak gini. Riza, kamu kan orang Indonesia nih, ada banyak agamanya nih. Gimana di sana toleransinya? Oh bagus nih kayak gini-gini. Kamu kan di Turki nih. Kamu itu Turki wilayah mana? Kan kita sering gojol-gojolokan kayak gitu ya. Sama aja kan kita. Tapi kita ngerasa kayak kita tuh fine loh. Kamu pulang ke Indonesia kapan? Barusan ini? Iya barusan nih, aku balik dari Italia. Aku balik dari Italia itu tanggal 15 bulan April. Oke, ngefek nggak perang Rusia sama Ukraina? Di sana nggak ngefek sama sekali? Nggak ngefek. Kadang gitu aku ngerasa kayak mereka tuh banyak hoax yang ada di media ya. Soalnya ada yang bilang kalau ada bom di Prancis, dan waktu itu aku dilamar sama suamiku itu di Paris. Pas di tempat dimana yang mereka sampaikan hoax itu. Kalau di sana itu ada bom. Ternyata baik-baik saja. We are totally fine. Kok mesra sekali itu? Paris. Iya. Tanya kenapa dia bisa punya uang sebanyak itu? Iya, ini dia. Mantap. Tak terpikir aku pengorbanan cinta yang besar. Mantap. Oke, to the point nih, ke jurusan yang Mbak Riza sedang studi ya sekarang. Kenapa kok secara sains ya, secara historical sciences. Kenapa? Aku lebih menghargai sesuatu itu yang aku pelajari mulai dari zero sih. Jadi istilahnya aku bukan tipe orang yang bisa berhitung. Aku tahu kelemahanku. Aku suka bahasa, tapi aku kan nggak bisa melulu ke bahasa ya. Sejarah salah satunya. Dan kenapa aku pilih sejarah? Aku lebih kayak menghargain apa itu yang namanya bentuk keadaan kita saat ini. Jadi kalau kita mau menghargai keadaan kita saat ini, ya kita belajarnya dari sejarah. Dan aku ngerasa itu harus aku pelajarin ya, karena aku juga join di salah satu organisasi yang aku bilang tadi, kayak GMNI dan lain sebagainya. Tapi aku lebih kepingin ke global. Aku pengen tahu bagaimana sih dunia ini terbentuk, kayak gitu. Bagaimana ini kok bisa diistilahkan urbanisasi, apa ini tuh net imigrasi dan lain sebagainya. Aku kepengen tahu. Dan aku juga nggak melulu pengen mempelajari tentang hal itu. Aku juga pengen observe tentang culture sama pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan heritage kayak gitu sih. Jadi aku ya udahlah, aku pilih sejarah. Padahal aku dulu waktu fun fact ya, waktu SMA itu guru aku kalau masuk, guru sejarah aku kalau masuk, kita tuh selalu kayak gini loh, Pak, Bapak kalau ngajar, padahal kita sering tidur, tapi kita kalau dapat nilai, kenapa waktu ujian gitu loh, kok selalu dapat nilai bagus ya? Terus bapaknya cuma bilang kayak gini, karena terkadang kalian tidur tapi kalian masih mendengarkan kita loh. Gitu. Padahal ya tetap aja kita kan juga nakal gitu. Tapi ya maksud aku kayak aku menghargai sesuatu ya memang dari sejarah itu. Berapa tahun kamu di Italia? Aku 2 tahun di Italia. Karena aku tadi bilang 10 bulan aku di awal di Prancis, 2 tahun di Italia, tapi aku magang lagi 3 bulan di Prancis. Kamu kembali ke Prancis. Pelajaran apa yang kamu dapatkan di Padova, khususnya di jurusan itu? Apakah terkait dengan mereka fokus pada Eropa pada masa lalu atau peradaban dunia secara global? Itu bagaimana? Bagaimanapun ya, ketika kita belajar di Eropa itu pasti mereka tetap ujung tombaknya itu belajar tentang Eropa. Ya, sejarah literasi Eropa, sejarah Eropa. Tetap tombaknya di Eropa. Tapi kita juga mempelajari tentang global. Karena sebenarnya bukan mereka nggak mau mempelajari yang lain, tapi mereka butuh literasi dari kita sebagai mahasiswa internasional untuk membawa area tersebut ke negaranya masing-masing, maksudnya ke lingkup fakultasnya kita, ke pembelajarannya kita. Mungkin karena mereka kekurangan informasi atau new informasi kayak gitu. Makanya profesor aku tuh nyaranin aku, Riza, gimana kalau misal disertasi kamu itu membawa
talking about your country kayak gitu. Tapi yang masih ada engage-nya sama Eropa. Makanya itu aku ambil VOC kan. Itu dia. Linear kan akhirnya. Betul. Profesor aku tuh sangat suka sama ide dari disertasi aku. That's why I'm here. Kenapa harus kamu membahas tentang VOC? Nah, ini kan apa ya? Kalau saya baca sejarah ya, ini salah satu perusahaan dagang multinasional. Internasional yang mana pada saat itu hampir menguasai seluruh dunia. Nah, saya baca literasi kan seperti itu. Nah, apakah ada murid-murid atau mahasiswa dari Asia yang melakukan hal yang sama ketika, mohon maaf ya, ketika di India mereka pernah dijajah oleh Inggris misalkan ya. Nah, apakah mereka melakukan terkait dengan perusahaan atau negara atau kerajaan yang menjajah mereka? Sama seperti kamu misalkan, kamu membahas tentang VOC. Nah, paham maksud saya kan? Oke. Aku nggak tahu ya, apa ya, dari pribadinya orang lain itu mereka akan observe atau enggak terkait negaranya mereka. Oke. Cuma aku kembali lagi, itu bergantung dari mereka. Kalau aku yakin sih pasti ada 1-2 orang atau beberapa orang yang akan observasi tentang. Kalau di India kan mereka punya East India Company. Yes. Kalau aku kan punyanya VOC, itu kan saingannya VOC kan ya. Kompetitor. Tapi besar VOC loh pada waktu itu. Dan merupakan, mohon maaf ya kalau salah koreksi, merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan lembaran saham perdana. Iya. Harus punya itu juga apa itu namanya? Punya legalitas untuk betul. ngeluarin uang sendiri. Betul, iya. Tapi jangan lupa sebenarnya VOC itu kan lahirnya 1602 nih. 1600 itu dulu yang lahir. East India Company, tapi mereka pasti ada yang observe tentang itu. Cuma aku lebih disupport sama profesor aku, Riza. Can you bring your history? Fokus VOC. Kita butuh literasi nih. Kayak gitu. Jadi aku bawa itu, dan adik kelas aku yang satu jurusan sama aku, kebetulan orang Indonesia juga, akhirnya, Kak, disertasi kamu apa? Kayak gini deh, gini. Oh iya Kak, aku juga tertarik nih. Akhirnya dia ambil VOC juga, tapi dia di lingkup yang lain. Boleh ya sama? Boleh. Nggak masalah. Kan temanya sama nih VOC, tapi kan dia wilayahnya beda, maksudnya bukan wilayah, istilahnya scope limitationnya mereka itu dia beda sama aku. Kalau aku lebih ke apanya, dia ke apanya. Jadi teman-teman gini ya, selama di sekolah kita ini dicekoki oleh pelajaran bahwasanya 350 tahun atau 3,5 abad kita ini dijajah Belanda, betul ya? Nah, tetapi ketika saya baca sejarah dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata versi orang Belanda, dari kacamata orang Inggris tentang Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, sebenarnya kerajaan ini tidak serta-merta mengatur daerah koloninya. Nah, tetapi yang paling besar berpengaruh adalah kekuatan dari perusahaan seperti itu, perusahaan dagang seperti itu. Contoh salah satunya VOC. Nah, akhirnya saya bisa menganalisa secara pribadi nih ya, bahwasanya sebenarnya kerajaan Belanda ini bukan menjajah Indonesia loh. Sebenarnya yang mayoritas ini sebenarnya VOC. Ya mohon maaf ya, ini kacamata saya sendiri. Nah, sebenarnya ini VOC, dan kenapa VOC bisa sangat berpengaruh sampai beli kapal perang dan lain-lain, sehingga seolah-olah made in Belanda, padahal ya sebenarnya made in Eropa sih harusnya ya. Dan ketika saya baca pengurus-pengurus atau petinggi-petinggi VOC, ternyata banyak orang di luar Belanda. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, apakah ini benar? Gimana? Enggak sih, kalau menurut aku ini bukan lingkup aku sih. Aku lebih kayak sedikit meluruskan. Sebenarnya kalau dibilang kita dijajah, ya bisa dibilang seperti itu, karena mereka kan awalnya nawarin untuk kerja sama dagang gitu ya. Tapi akhirnya mereka ngambil kesempatan itu, dan mereka untuk memonopoli, dan mereka akhirnya mengadu domba, karena politiknya mereka kan politik adu domba. DVD merah.
Tapi kan istilahnya kita harus ngelihat ojo ape itu tapi ojo elek itu. Tapi Oke, tetap oke. aja kita itu istilahnya mereka ngambil kesempatan dari Kelalaian kita. kelalaiannya kita Oke, kayak oke, gitu. oke. Tapi ya bisa dibilang ya itu tetap dijajah loh selama 350 tahun. Enggak, aku ngitungnya selama VOC ada loh. Oke, oke. Jadi Hitung VOC ya? 1602 sampai di 1799 kalau nggak salah. Ya, 1799. Pokoknya intinya sampai ke akhir masa sampai akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Oke. Lah, memang itu terbentuknya dari Heren Seventien. Kalau kita bilang itu ada 17 gubernur. Iya, iya, iya. Dan itu memang sebenarnya dibentuk sama pemerintah Belanda itu. Oke. Tapi ya tetap ada campur tangan yang lain. Tapi tetap kita bakalan tetap analisis nanti kita Iya, iya, kalau ada podcast lagi mungkin akan lebih Iya, 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 iya. dalam tentang VOC-nya itu. Cuma memang aku cuma mau bilang masa VOC itu masa yang dimana kita di monopoli aja perdagangannya Oke, kayak gitu. Zaman kegelapan Indonesia ya? Salah satunya. Karena kita dikasih segini, nanti gini, ada pengkhianat, nanti masuk lagi. Aku nge-suggest kalian kalau yang tertarik sama VOC bisa nonton filmnya film kerajaannya orang Indonesia asli. Ada kok di YouTube, aku kapan lalu lihat itu, tapi aku lupa Oke, itu namanya. kacamata dari Indonesia tuh? Langsung dari Indonesianya, Langsung dan itu bisa Oke. kita lihat bahwasanya memang seperti itu keadaannya, dan itu relate sama apa yang aku baca. Oke. Dan memang sampai sometimes ada teman-teman yang bilang, oh ya sorry ya, aku punya teman Belanda nih namanya Ian. Dia tuh bilang kayak I feel guilty ya, aku ngerasa bersalah tentang hal itu. Tapi aku bilang sama dia itu kayak ya udahlah, it happens kayak gitu. Iya, dia merasa ya? Somehow ada beberapa orang yang ngerasa kayak kalau pernah nenek moyangnya bersalah. kayak Oke. gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Soalnya kan sampai ada beberapa yang meregang nyawa gara-gara Iya, iya, iya. itu. Kita juga harus menghargai perjuangan teman-teman Iya, iya. leluhur. Oh, iya, Kalau iya. teman-teman ini kan saat ini yang memperjuangkan sejarawan yang Oke. belajar kayak gitu Oke. ya. Back to VOC nih. Dalam kacamata kamu kan fokus ke VOC ya. Kenapa dia bisa sebesar itu? Apakah dia benar-benar mengeruk sumber daya total dari Indonesia atau dari investor luar negeri dikumpulin duit gitu gimana? Iya, dia kan ada investor juga. Oke. Jadi dia juga bisa memonopoli perdagangan dan dia mendapat Seluruh dunia. ada beberapa wilayah di Asia kan Oke, sebenarnya. Terus dia juga di Cina itu bisa tuker, kalau nggak salah itu kayak barter. Mereka ngasih kain, ya sutra. kan sutra kan, Oke. jalur sutra kan. Mereka ngasih apa nanti dibayarnya Barter. ke Indonesia kayak gitu. Barter. Makanya mereka barter kayak gitu. Makanya mereka ambil kesempatan itu. Tapi kita juga harus ngelihat proses perjalannya. Kan aku kan nganalisis nih. Jadi aku ngelihatnya itu harus dari kedua belah pihak. Betul, gitu ya. betul. Banyak sudut pandang. Oke. Jadi ada yang sampai meninggal, layarnya sampai meninggal, kehilangan awak dan lain sebagainya. Memang risknya gede kayak Oke. gitu. Tapi yang mereka dapatkan juga gede. Tapi yang mereka timbulkan di negara kita itu juga gede. Kayak Efeknya gitu. gede. Efeknya gede banget. Oke, saya setuju. Dan aku juga nggak mau menutup mata bahwasanya kita tuh rugi banyak loh. Kita rugi secara materi pastinya. Terus habis gitu kita dijajah selama itu. Ya kita dimonopoli selama itu dan kita masih belum sadar waktu itu. Iya, iya. Ya kan? Baru sadar-sadarnya kita sudah kehilangan banyak kayak gitu. Iya, Terus adanya perlawanan dan aku sedih dan aku juga akhirnya bangga. Aku ada di Surabaya, ada Bung Tomo, tahu sendiri bisa ngerebut lagi kemerdekaan kita. Will, aku kalau Dan kamu merasa itu kayak merinding banget. Iya, betul. Dan kamu merasa bahwa perjuangan pahlawan-pahlawan kita ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang seperti sekarang. Iya, kayak tanpa adanya beliau gitu, we have nothing kayak gitu. Kita nggak punya apapun. Iya. Mungkin aku ngerasa kayak dimulai dari VOC ini menjarah kemana-mana sampai adanya Romusa yang dibuat sama Jepang dan diambil lagi. Itu kayak masih linear loh. Oke. Gitu. Dalam literasi kamu, kenapa VOC bisa bangkrut? Banyaknya koruptor. Makanya aku takut nih kalau Indonesia banyaknya koruptor ini nanti kita juga akan hancur gitu. Tapi kan istilahnya gini, mereka hancur karena adanya koruptor, banyaknya hutang, banyaknya kerusakan yang mereka perbuat. Meskipun bukan sebagian ya, kebanyakan ketika mereka, kalau Mas tahu di Makassar ketika mereka
ambil wilayah di sana. Goa. Di Goa. Itu tuh mereka ngeklaim ke orang, kalian kan kalah nih, kalian yang harus bayar nih kerugiannya kita. Kan itu kayak nggak fair gitu loh, kita sudah kalah, kita disuruh bayar dan lain sebagainya. Dan ya kayak Tuhan nggak tidur gitu juga ya waktu itu. Terus habis itu yang di tahun di last period itu dia kan yang akhirnya banyak hutangnya karena gaya hidup lifestyle-nya si pejabat-pejabatnya, orang-orang dalamnya itu akhirnya diambil alih sama pemerintah Belanda. Kayak gitu. Well, tetap kita merasa sangat dijajah. Aku merasa sangat dijajahnya itu malah ketika itu loh. Karena kita disuruh bikin jembatan, bukan jembatan, apa itu yang dari Anyer Panarukan, jalur Daendels utara dan selatan. Iya. Mas tahu kan? Tahu. Itu tuh bikin nggak pakai mesin, pakai tenaganya kita. Dan kamu merasa sangat kalah pada waktu itu. Indonesia sangat kalah. Terpukul banget. Gini. Saya baca dari dua arah nih ya. Kalau menurut versi Indonesia kita ini benar-benar dijajah oleh pada waktu itu yang paling kejam Gubernur Daendels. Tolong dikoreksi. Nah, tapi ada satu catatan bahwasanya sebenarnya kerajaan Belanda ini memberikan alokasi dana ke Jawa pada waktu itu untuk pembangunan, karena saya tahu bangunan Belanda ini tidak main-main loh. Gedung sekolah saya misalkan SMP Negeri 3 ini kan bangunan Belanda dan sekarang masih utuh. Banyak jembatan-jembatan, kemudian jalan yang jalur utama misalkan zaman kerajaan Belanda, zaman ketika penjajahan Belanda itu kalau bisa dibilang perfect secara sipil ya, itu bagus sekali. Dan ternyata ada alokasi dana yang turun ke adipati masing-masing adipati di kabupaten wilayah Jawa, dan celakanya alokasi untuk tenaga kerja tidak diberikan ke tenaga kerja. Nah, ini saya tidak membela Belanda atau ini saya melihat dari konteks yang berbeda ya Mbak ya. Jadi harus dua sisi ya. Jadi memang mungkin yang disampaikan oleh Mbak Risa terkait dengan budaya korupsi di VOC ini juga akhirnya menular pada petinggi-petinggi kita di Jawa pada waktu itu. Dan saya tidak akan menelan mentah-mentah bahwa Daendels tidak memberikan alokasi dana ke pekerjanya. Saya yakin pasti ada dana. Nah, saya tidak tahu ini dikorupsi oleh pejabatnya atau gimana ya. Kalau aku kan ini asumsi ya, tapi saya baca. Kalau kan bukan melihat dari itunya juga sih. Aku melihat dari bagaimana cara mereka memanusiakan manusia. Orang Indonesia. Jadi itu kan ngerasa kayak ya udah, aku ngerasa kayak mereka dipaksa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa sehingga ya bahkan di detik ini pun kita mungkin nggak akan bisa melakukannya itu manual loh. Ya bisa. But we need kayak time-nya itu loh. Estimasinya itu. Dan saya yakin mereka tidak akan bisa tanpa keterlibatan petinggi-petinggi di Indonesia. Kan dikasih, pastilah. Kan dikasih ruang. Bahkan kita masuk ke Indonesia kan kalau nggak tanpa adanya permisi juga. Betul. Tapi itu kayak buat pembelajaran lah. Aku kalau ngomongin masalah VOC itu sometimes itu kayak sakit hati. Bukan sakit hati sih, kayak harus kayak aku kayak keinget ke perjuangannya. Bahkan soalnya kan aku kan sekolah SD-nya itu dekat Tugu Pahlawan nih. Aku tuh sering datang ke Tugu Pahlawan itu kayak ada museum kan di sana. Iya, di situ kan masuk di museumnya itu sampai sama guru aku, kok Riza kamu kok mesti masuk di situ, dan kan dulu kita pakai koin buat dengerin itu loh radionya itu karena aku ngerasa kayak touching loh ini loh gitu. Kamu tahu di sana ada kuburan? Ada makam? Tahu ya? Tahu. Dan tidak banyak orang Surabaya tahu kalau di sana ada makam. Ya aku orang Surabaya dan rumahku deket Tugu Pahlawan. Oke. Mantap lah. Jadi ya mudah-mudahan itulah kamu banyak literasi dan banyak sumber terkait dengan ya khususnya VOC dan mengapa Indonesia kok nggak hilang-hilang sih koruptor. Terus kamu ini kan menjelang tugas akhir ya. Setelah ini kamu mau ngapain?
Ya, aku masih punya plan. Aku masih pengen lanjutin doktoral aku di Eropa. S3 di Eropa. Oke, kenapa nggak di Indonesia? Bukan aku nggak mau kembali ke Indonesia. Aku harus ngambil sesuatu dari luar untuk aku terapkan di sini. Aku bagikan di sini. Karena aku tipikal orang yang, ya, aku nggak suka kalau aku punya sesuatu dari luar, aku nggak berbagi di sini. Tapi aku nggak bisa ngebawa sesuatu dari sini untuk aku berikan ke sana. Karena dari sana dibawa ke sini itu untuk membuat teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat dari arah sini itu kayak istilahnya gini loh. Kacamata yang berbeda. Kacamata yang berbeda. Jadi terkadang kan teman-teman itu nggak mendapatkan kesempatan yang sama, atau makanya adanya podcast ini tuh aku pengen kayak ngemotivate teman-teman yang berasal dari universitas-universitas swasta, biar tahu bahasanya aku lo dari universitas swasta, aku dapat beasiswa pemerintah dan pemerintah Italia. Dan total pemerintah Italia? Pemerintah Italia. Oke. Aku zero pembayaran pajak kecuali ya, tapi maksudnya itu pajaknya cuma 16 euro karena. Kalau transportasi kamu PP ke Indonesia? Transportasi PP ke Indonesia itu kayak masih bisa tercover dari uang sakunya karena gini. Oke. Oh, ada uang saku. Ada uang sakunya. Jadi istilahnya kita bayar sekolah yang harusnya bayar sendiri dibiayain sama pemerintah Italia, kita yang harusnya kos dibayar sama pemerintah Italia, dan kita makan pun dibiayain sama pemerintah Italia. Kamu ada kerja part time nggak? No. Wow, itu dia bedanya. Jadi memang mereka tuh kayak nge-support kita total. Jadi istilahnya aku ngasih kamu segini, kamu fokus, kamu belajar, ini goal kamu. Jadi goalnya mereka pun ketika mereka bisa ngelihat orangnya dibiayain sama mereka itu kayak udah finish studinya kayak gitu. Oke. Gini, kayak gitu. Beberapa teman-temanku kuliah di Singapura dapat beasiswa, dan ketika lulus mereka sementara tidak boleh pulang kembali ke negaranya dan harus bekerja dalam tanda kutip mengabdi di Singapura. Nah, sebelum beasiswa itu kembali. Nah, apakah di Italia kamu juga merasakan hal yang sama? No. Jadi kita nggak ada kontrak apapun, nggak ada sama sekali. As long as you get your credits. Beneran? Jadi, Beneran? Apa namanya? Beneran? Nggak ada sama sekali. Nggak ada mereka minta kamu harus gini? Nggak. Mereka tuh cuma bilang kredit kamu harus selesai. Kredit tuh kayak SKS-nya harus selesai. Harus ngikutin SKS-nya mereka. Dan kalau sudah selesai, mereka nggak bakalan apa-apa. Kecuali nih ada satu dan lain hal sebagainya kayak gitu. Teman-teman ada yang nggak selesai kreditnya, mereka nggak akan segan-segan untuk langsung nge-cut. Tapi mereka nggak nge-force kamu untuk dapetin nilai yang tinggi loh. Padahal pokoknya intinya gini, SKS-nya istilahnya gini, nilai standarnya itu kan skalanya kita tuh 1 sampai 30 nih. Batas minimum itu kalau lulus itu 18. Jadi ketika kamu dapat 18 ini pun nggak masalah sebenarnya. Pokoknya kamu SKS-nya tertutup kayak gitu. Cuman karena aku kepingin doktoral, at least aku nggak mendapatkan di bawah 24 atau 25 kayak gitu loh. Pokoknya intinya rata-ratanya. Ada reward and punishment mungkin dari pemerintah Italia mungkin? Rewardnya kayak gitu kan. Punishmentnya ya itu ketika nggak bisa ngejar SKS-nya, mereka langsung cut. Aku nggak tahu. Kalau dari Indonesia? Pemerintah Indonesia misalkan? Tidak ada kontribusi sama sekali? Sama sekali. Wow. Saya kenal loh dengan Kemendikbudnya. Padahal Indonesia gitu. Tapi ya lihat dong, maksudnya Iya. Worth it nggak kalau bukan worth it atau enggaknya sih, lebih kayak ada teman-teman yang dapat beasiswa LPDP kayak gitu dan lain sebagainya. Cuma kan maksud aku pemerintah Italia, aku ngasih gambaran ke teman-teman nih. Pemerintah Italia itu juga ngasih beasiswa. Jadi jangan kita berpaku pada pemerintah Indonesia saja, karena di sisi lain itu masih ada pendanaan dari tempat lain kayak gitu. Dan aku kan juga selalu bilang jangan berkecil hati. Iya. Jangan berkecil hati karena masuk di universitas swasta, karena ada kesempatan kayak gitu. Pokoknya intinya siapkan diri kalian sebaik-baik mungkin. Terus habis itu kalian juga harus pandai-pandai mencari informasi, karena sebenarnya itu kembali ke kalian lagi. Kalau kaliannya stuck, gak mau istilahnya leha-leha kayak gitu, mana ada orang yang bakalan tiba-tiba dikasih duit kayak gitu kan. Benar. Jadi nanti di keterangan deskripsi YouTube nanti boleh saya sertakan linknya ya. Oh boleh. Terkait dengan profil Mbak mungkin. Boleh nanti boleh Facebook. follow Instagram aku. Aku biasanya juga, aku kan kebetulan juga sekretaris di PP Italia. Apa itu PP Italia? Persatuan Pelajar Indonesia yang ada. Aku kira pemuda Pancasila cabang Italia ya.
Bukan. Oke. Apa? PPI Italia. Persatuan Pelajar Persatuan Pelajar Indonesia. Tapi yang ada di Italia. Oke, mantap. Jadi aku sekretarisnya di situ. Jadi buat teman-teman nanti yang mau Mbak sekretaris di sana ya. Tentang beasiswa, tentang pendaftaran, boleh langsung follow Instagram aku atau nanti boleh tanya-tanya ke PPI Italia gitu. Iya. Dan ini beneran ilmu dan link baru. Ilmu dan link baru. Jadi ini praktisi sekaligus. Ya, beliau ini totalitas sampai dengan hari ini murni dibiayai sama pemerintah Italia. Wow. Bahkan fun fact ya. Oke. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh terkadang dari aku pribadi nih. Aku kira males loh. Iya. Aku bukan males yang secara itu aku nggak mau baca buku dan lain sebagainya. Aku tuh masih jalan-jalan. Ternyata pemerintah Italia itu ketika ada COVID ini kemarin, mereka itu memberikan bantuan yang namanya reddito di emergenza. Itu apa? Itu tuh reddito itu kayak istilahnya subsidi emergency waktu COVID itu dikasih selama 3 bulan. Per bulannya dikasih 400 euro. Jadi ketemunya berapa? Per bulannya itu kita dikasih sekitar 7 jutaan selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti 7 kali 3, 21 juta. Padahal makan kamu dikasih? Makan dikasih itu di luar dari beasiswa. Oke. Well, itu satu ya. Ada beasiswa lain, ada beberapa beasiswa yang kita tidak bisa compare dengan beasiswa lain nih. Oh, nggak bisa dijadikan satu khusus? Khusus. Contohnya gimana? Contohnya LPDP. Beasiswa Indonesia ini kan nggak bisa di-compare sama beasiswa lain. Oke. Tapi aku kan karena dapat beasiswa dari pemerintah Italia yang namanya Regional Scholarship. Oke. Tapi aku di Veneto. Ada juga kok di Milan, di Roma, sama aja sebenarnya. Yeah. Dan ketika aku magang, aku tuh bisa ikut Erasmus loh. Erasmus internship. Yang 1 bulannya aku dikasih 350 euro per bulan. Wow. Selama berapapun kalau aku mau magang. Tapi karena aku kan kepingin lulus cepet, jadinya aku ambilnya magangnya 3 bulan kayak gitu. Oke. Terus tambahan lagi dong, karena kita tuh awarded dari regional scholarship. Oke. Kita per bulannya ditambahin 550 per bulan. Itu uang untuk apa? Karena kita magang di luar negeri. Oke. Kita tuh masih dikasih subsidi, padahal kita subsidi 1 tahunnya itu sudah dapat. Masih dikasih monthly gara-gara kita ke luar negeri nih. Jadi 350 ditambah 550. Berapa itu sudah? 900 euro. Iya. Plus aku dapat dari magang aku. Ada nih beasiswa juga yang tidak boleh mendapatkan magang yang dibayar. Ada. Oke. Istilahnya kayak untuk pekerjaan tertentu ya? Bukan untuk pekerjaan, untuk beasiswa tertentu. Untuk beasiswa tertentu, mohon maaf. Oke. Dan aku dibayar, dibolehin. Aku dapat uang nih, dapat dari bos aku. Oke. Itu around 500 juga, 500 euro. Jadi bisa aku dapetin 1.400. Oke. Dan fakultas itu nggak tutup mata juga. Karena kamu keluar negeri, aku disubsidi juga, dikasih uang transportasi yang maksimal itu 400 euro. Jadi istilahnya PP ku dari Italia ke Prancis, Prancis ke Italia. Tercover? Tercover. Wow, mantap. 400 euro. Jadi kalau bisa ditotal, untuk keseluruhan, aku tuh lebih dari 5.000 euro selama 3 bulan. Tapi aku magang yang bener-bener magang yang seharusnya kita belum layak untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi kita diapresiasi. Kamu sadar kan kalau belum layak? Apa? Kamu sadar kalau belum layak misalnya? Karena aku ngerasa gini loh, aku tipe kalau orang yang kalau aku kurang, aku selalu ngerasa aku harus memperbaikinya di sini. Dan aku kadang itu ngerasa kayak aku belum layak, tapi aku diapresiasi segini gedenya. Akhirnya aku termotivasi untuk melayakkan diri aku. Oke. Apakah mahasiswa di Indonesia sehoki kamu? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ada beberapa temanku yang kayak ya udah mereka bisa Erasmus tapi mereka nggak dapat bukan Erasmus. Mereka bisa magang ke luar negeri tapi mereka nggak dapat Erasmus. Ada mereka yang bisa magang ke luar negeri tapi mereka nggak dapat bayaran kayak gitu-gitu. Tapi aku ngerasa kayak gini loh. Kamu itu beneran tipikal factor banget ya? Ya aku nggak mau kayak istilahnya kita dikasih kesempatan ini tapi kita nggak aware kalau ada kesempatan ini. Betul. Jadi makanya aku selalu bilang ke teman-teman, aku nggak tahu, aku bahkan sampai punya YouTube channel tapi aku sudah berhenti karena aku ngerasa kayak dilanjut lagi bisa sih, tapi terkadang mereka itu spam pertanyaan yang mereka nggak nyari dulu gitu loh. Aku tipe kalau orang, aku nggak apa-apa ditanyain, aku sangat open dengan hal-hal kayak gitu. Welcome. Iya, tapi terkadang kalau untuk pertanyaan konyol yang kayak, Kak,
beasiswa ini masih ada nggak? Oke. Di ini nggak? Maksud aku trying to find first. Kalau Yeah. kamu nggak dapat jawabannya, just come to me kayak gitu loh. Itu nggak apa-apa. Karena ketika kalian udah tanya kayak gitu, aku tahu kalau kalian itu sebenarnya nggak untuk bener-bener cari loh. Kalian Iya. kepingin ada orang yang ngebimbing kalian mulai dari nol, tapi kalian nggak bisa kayak gitu karena kita Iya, juga iya. ngebantu nggak 1-2 orang kayak gitu loh. Makanya aku selalu kayak bener-bener ke subscriber aku tuh selalu bilang kayak, yuk kalau kalian memang niat itu dari diri kalian Sendiri itu, dulu. ayo disiapkan dulu diri kalian, Oke. cari dulu informasinya. Kalau nggak ketemu, ayo ke aku bakalan kayak bener-bener You open my ready? hands wide kayak gitu loh. Iya. Yuk beneran ready. Misalkan kalau ada yang Aku sangat tanya, ready. Ada banyak ratusan orang yang email aku, itu aku selalu jawab. Oke. Aku ada ratusan orang yang DM aku jawab. Oke. Karena aku ngerasa Keren. kayak somehow aku juga pernah di posisi mereka yang nggak ada informasi sama sekali. Tapi aku bukan tipe orang yang gantungin ke orang lain. Iya. Aku cari celah, maksudnya cari celahnya untuk mencari informasi dulu. Baru kalau mentok nggak dapat, aku tanya. Oke. Karena bahkan aku yang kayak gini pun masih ada orang yang kayak, Za kamu itu terlalu banyak tanya deh, kamu coba cari dulu. Ada loh orang yang kayak gitu. Padahal aku tipe orang yang nyari dulu, baru kalau nggak ada, aku tanya sama orang lain. Iya. Dan kamu akhirnya maksimal banget ya, memanfaatkan ini banget ya. Aku orangnya gitu kan, sekali Oke. kecintok, oh berarti aku nunggu gini, berarti ono ae kesalahan aku. Padahal aku Oke. sudah berusaha, tapi masih aja kayak gini. Oke. Kayak gitu. Pernah nggak kamu ada di satu titik ketika kamu putus asa, misalkan? Kamu ini tipikal factor banget loh, aku lihat. Dan saya nggak tahu, ya manusiawi lah, ada di satu titik terendah. Kamu mungkin pernah, ya wes lah, aku ternyata nggak bisa, gitu. Misalkan, kamu pernah nggak di posisi itu? Aku di posisi titik terendah itu nggak ada sih, cuman Keputusasaan misalkan? putus asa nggak ada juga sih. Aku apa ya? Aku pokoknya tinggi nih. Kalau untuk pendidikan aku nggak ada yang kayak gitu. Aku selalu kayak You fight? kalau aku nggak lulus tahun ini ya aku mikir ya apa caranya aku lulus tahun ngarep apa semester depan kayak gitu. Oke. Dan aku nggak bakalan ngebiarin aku terbelenggu dalam kemalasan kayak gitu. Tapi aku lebih kayak kepukulnya itu kalau misal ada apa-apa dengan orang tuaku. Aku tuh Oke. orang kayak gitu. Aku down, aku sakit atau apapun itu aku kayak biasa gitu. Tapi kalau aku denger bapak atau ibuku sakit gitu kayak, Kamu mikir? aku mikir. Oke. Soalnya satu kayak apa ya? Karena aku anak kecil, maksudnya yang paling kecil dan aku paling dekat sama orang tua aku. Jadi kalau aku ngedenger orang tua aku ada yang drop gitu, aku jatuhnya ke aku dulu, aku kepikiran kayak Kena gitu. mental? Oke. Jadi kalau mereka sakit ketika aku di Prancis atau di Italia gitu, mereka nggak pernah ada yang bilang sama aku, kecuali keperucut ngomongnya. Iya. Gitu tuh aku kayak, aduh ya apa iki bapak ibu ya apa kak kayak gitu. Kadang gitu aku Oke, bilang sama oke. suamiku, ayo coba dilihat bapak sama ibu gimana kayak gitu. Tapi aku sebenarnya aku tipe orang yang kayak cambukku itu lebih ke dulu. Kayak istilahnya aku bukan terlahir dari orang keluarga yang di good financial kayak Oke, gitu oke. ya. Jadi aku harus sadar diri, aku mawas diri, aku tahu kelemahanku di situ. Jadi aku bagaimana caranya bisa menjadi salah satu members di family aku yang bisa nge-support financialnya mereka nanti. Wih, Bismillah, mantap. kayak Keren. Boleh tahu background Bapak Ibu? boleh sih, bapak aku dulu itu kalau dulu bapak aku tuh supir. Oke. Jadi aku nggak bisa, bapak itu supir apa ya, aku lupa. Freelance atau gimana? Enggak, bapak itu supir di pribadi, Oke. supir pribadi. Terus habis gitu bapak punya proyek, bapak akhirnya ikut borongan proyek besar. Oke. Terus akhirnya bapak kan sudah menua kayak gini, jadi proyeknya sekarang tinggal kecil-kecil saja. Kalau Oke. ibu dari dulu itu kayak ibu rumah tangga, tapi beliau punya catering. Tapi karena bertambahnya usia, Iya, ya iya. tetap aja kan ya nggak bisa. Nggak tertarik bisnis kamu? Aku tertarik sama bisnis. Tertarik sama bisnis, tapi masih fokus ke studi ya? Studi, tapi enggak, aku dua-duanya aku masih jalan. Aku Oke. masih mencari celah bagaimana caranya aku bisa masuk di dunia bisnis. Walaupun susah sekali. Jadi kayak gini sih sebenarnya. Salah satu alasan aku bisa ke Eropa itu karena aku pengen networknya mereka. Oke. Networkingnya mereka aja. Ya saya setuju. Jadi Karena sambil menyelam- yang kita butuhkan linknya. Iya, linknya mereka. Betul. Sambil menyelam kan minum air gitu ya. Iya, Aku iya. harus minum susu, aku nggak mau air. Oke, mantap. Keren. Oke, ketika kamu pulang di Indonesia nih kan pasti ada perbedaan, betul ya? Perbedaan apa ketika kamu
ada di circle mereka dalam tanda kutip mahasiswa internasional. Dan ketika kamu pulang di Indonesia, kamu masih sering kumpul sama teman-teman kuliah atau gimana? Yang di Indonesia. Di Indonesia. Aku orangnya pilih-pilih ternyata. Oke, dan kamu harus memfilter ternyata. Memang harus Oke, ada perbedaan enggak? sangat berbeda. Oke, gimana? Aku sekarang mulai menjauhi kalau gini. Aku sekarang mulai menjauhi teman-teman aku yang nggak membawa benefit buat aku. Oke, atau Bukan beda benefit. frekuensi? Beda frekuensi, nggak membawa istilahnya gini. Aku sekarang mulai ngejalin hubungan baik dengan teman-teman aku yang aku ngerasa meskipun mereka nggak ngebawa benefit, tapi mereka bukan parasit. That's Oke, really okay. oke, Tapi oke. aku lebih mendahulukan teman-temanku yang nge-support aku, yang satu frekuensi dan juga bisa aku ajak kolaborasi. Oke. Itu. Jadi untuk teman-teman yang aku eliminasi, itu tuh teman-teman yang aku ngerasa kita cukup kenal, kita cukup jadi teman, tapi nggak bisa satu circle lagi karena aku tahu Iya. diri kita saat ini itu terbentuk dari lingkungan kita. Oke. Jadi aku benar-benar kayak ngejauh. Aku nggak mau, bukan aku nggak mau sih, istilahnya aku nggak mau jadi aku yang nggak humble dulu kayak gitu. Iya. Kamu merasa berbeda? Aku ngerasa aku berbeda, aku nggak nyaman ketika aku di lingkungan satu, misal nih, aku keluar hangout sama temen dan mereka cuma ngebahas tentang katakanlah gosip atau apapun, konconya Dewe kayak gini. Aku sudah bukan orang yang seperti itu. Bukan lo banget ya? Aku lebih kayak, besok kamu mau investasi apa? Besok kamu ada bisnis apa? Besok kamu pengen apa? Kayak gitu lebih kayak gini. Aku ada kayak targetku sendiri. Oke, mungkin sama teman-temanku SMP itu aku benar-benar ngefilter. Aku sampai di detik ini aku punya 3 sahabat. 3 sahabat mulai dari SMP sampai sekarang. Dari sekian banyak itu kamu cuma punya 3? Cuma 3 sahabat, itu yang SMP ya. Aku nggak punya teman-teman lagi. Dan dari kuliah itu cuma 1 orang. Dan dari SMA itu aku punya teman. Jadi aku bisa dibilang aku cuma punya 4 teman. Dan aku nggak bisa nambah sama siapapun lagi. Bukan nggak bisa nambah, maksudnya mereka teman aku. Mereka teman aku. Aku nggak bisa ngeeliminasi mereka secara mentah gitu. Tapi mereka ada apa ya? Ada batasannya sendiri gitu. Aku nggak mau wasting time hanya untuk kayak membuang. Kayak apa ya? Akhirnya kalau kamu yang nggak penting gitu lah. Iya, ngomong nggak penting kayak gitu. Oke, jadi mantap. temen aku bisa dihitung bisa cuma 4 doang. Apakah dari Eropa itu yang bisa merubah kamu seperti itu? Mungkin itu salah satunya. Oke, tapi aku sebenarnya terbentuk dari suami aku. Oke. Jadi ketika aku bilang aku 6 tahun sama suami aku, dia itu yang benar-benar salah satu-satunya orang yang bisa ngebentuk aku sampai kayak gini. Terus aku masuk ke Eropa, temen lingkungan aku di sana itu kayak aku nggak bisa mereka berkelas atau tidak, karena di sana pun aku juga nyeleksi orang. Aku kalau sudah nggak suka sama ini, bukan nggak suka ya, tanda kutip itu kayak sudah nggak sefrekuensi sama mereka. Kamu kasih batasan? Aku kasih batasan. Oke. Hai, kayak gitu doang. Hai, how are you? Sudah, stop. Selebihnya kalau mereka mau cicat kayak gitu, ya wis dijawab sebutuhnya. Selebihnya aku sudah nggak, meskipun ada teamwork sama orang yang nggak sefrekuensi sama aku, itu aku cuma kerja tugas doang. Iya. Aku nggak mau, bukan nggak mau hangout sama mereka. Ayo, sometimes kita butuh kayak hip-hip hura-hura kayak gitu. Kayak Wajar gitu. lah, manusiawi ya. Manusiawi ya. Oke, anak Cuma muda. aku memang hip-hip hura-hura aku tuh ya sama orang-orang lingkunganku ini kayak gitu. Aku nggak bisa kayak nambah orang, tapi kualitasnya malah berkurang. Aku lebih baik circleku dikit tapi kualitasnya baik. Oke. Jadi bukan soal jumlah ya. Yang Bukan penting quality ya. Kualitinya. Oke. Bahkan sampai teman aku tuh protes. Ini sahabat aku yang 3 tadi itu, aku nikah aku nggak undang. Beneran? Beneran. Demi apapun aku nikah aku nggak undang karena aku ngerasa kayak Iya. kalian akan aku undang ketika kalian istilahnya ketika aku bisa memantaskan diri untuk ketemu sama kalian aja. Gitu. Dan Aku bakalan kembali kamu ke berpikir seperti itu? Jadi istilahnya aku juga berteman sama mereka itu kan juga aku harus memantaskan diri aku juga. Iya. Aku butuh teman yang seperti ini ya. Aku juga harus seperti ini loh kayak gitu. Oke. Dan aku cuma ngundang sama 1 orang, dan 1 orang ini pun itu tuh kayak bukan orang yang aku nggak bisa bukan orang sembarangan, maksudnya dia itu satu frekuensi. Dia itu juga bukan study abroad, maksudnya dia juga suka misi ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan aku ngerasa kayak kita sefrekuensi, kita juga pernah ke luar negeri, kita tahu lingkungannya di sana itu seperti apa. Jadi kayak bener-bener dia itu kayak seorang yang bisa ngerti aku. Wih, mantap. Gitu. Keren nih. Sahabat aku kayak gitu. Yes, oke. Nextnya setelah lulus kamu ambil S3 dengan jurusan yang sama tuh?
Iya, tapi aku lebih kayak ke sejarah, ekonomi dan juga politik. Sejarah, ekonomi dan politik. Jadi kan kita harus approach proposal dulu ya. Oke. Yang dibutuhkan itu memang aku kan mau daftar di Siena nih. Target aku di Siena. Tetap di Italia ya? Tetap di Italia. Di Siena. Dan di sana itu salah satu senior aku yang ada di Siena juga orang Indonesia juga. Oke. Dia itu bilang kayak, oh ada jurusan, ada profesor yang membutuhkan researcher yang kayak gini. Dan dia bilang clue-nya itu kayak gini. Kamu bisa loh Za ambil ini. Kan kamu dari sejarah. Dan tesis kamu kan juga tentang sejarah dan ekonomi. Jatuhnya kan VOC kan juga ekonomi kan. Iya. Dan politik. Masukinlah itu. Akhirnya aku kayak bikin season 1 sama season 2. Jadi disertasi aku S2-nya itu dan proposal aku untuk S3-nya juga masih lingkupannya sama seperti itu. Cuma lebih dalam analisisnya kayak gitu. Dan harusnya pakai beasiswa juga. To the point, ketika kamu setelah lulus dari itu semua S3, apa yang ingin kamu kerjakan? Ibu rumah tangga pasti? Ibu rumah tangga pasti. It's my dream. Apakah kamu kembali jadi pengajar atau bekerja sebagai peneliti sejarah dan lain-lain? Aku tetap pengen merubah generasi di sini. Lebih untuk jauh lebih terbuka lagi, wawasannya lebih terbuka lagi, pandangannya lebih bagus lagi, lebih luas lagi kayak gitu. Jadi aku bukan mau jadi pengajar. Ya mungkin aku bisa jadi pengajar, tapi aku lebih kayak satu kepingin memiliki yayasanku sendiri, sekolah. Kamu punya planning seperti itu? Aku punya planning seperti itu. Kepingin punya sekolahan sendiri. Yang memang aku basicnya kan ngajar ya, tapi aku coba menurunkan ego aku. Iya. Kamu orangnya egonya tinggi banget loh. Aku nurunin, aku nggak mau kayak istilahnya nolong. Istilahnya kan aku kalau ngajar cuma nolong satu kelas nih. Istilahnya generasi itu toh. Tapi kalau aku misal buka yayasan dan aku ngedampingin guru-guru itu, gurunya kan pasti banyak nih. Dan aku nyebarkan itu ke guru-guru dan guru-guru itu nyebarnya ke murid-muridnya yang lain. Jadi itu lebih kayak aku kepalanya, aku punya kepala lagi yang bisa nyalurin itu lagi. Dan aku juga pengen punya bisnisku sendiri. Jadi dari bisnisku itu sendiri aku bisa ngerangkul saudara-saudaraku, orang-orang terdekat untuk melek semua kayak gitu, dan secara finansial aku bisa ngebantu. Karena terkadang itu kayak aku tertampar, aku kepingin ngebantu orang, sedangkan aku pribadi aku masih belum cukup secara finansial itu. Kayak aku kayak sadar diri ya kayaknya. Kayak kepingin ngebantu orang tapi nggak bisa, itu kayak ya apa gitu. Merasa bersalah akhirnya. Iya. Dan soal nextnya kamu akan bentuk fondasi atau foundation atau yayasan, kamu pasti ada link ya di sana. Link, ya aku kalau untuk bisnisnya ada. Aku berharap aku menemukan investor untuk bekerja sama dengan aku. Kan banyak di Indonesia juga NGO atau LSM luar negeri juga banyak kok masuk sini. Tapi kan itu untuk sekolahan ya, untuk yayasan ya. Tapi aku lebih kayak untuk bisnisku sendiri. Jadi terkadang itu aku nggak mau kalau aku di yayasan itu menggunakan investor di luar. Nggak apa-apa, aku terbuka. Tapi untuk bisnis yang utama, istilahnya kayak gini. Kalau aku kaya, kalau aku sudah cukup finansial, aku bisa ngebantu orang. Aku bisa ngebuka yayasan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan kamu sangat percaya diri. Aku sangat percaya diri. Iya. Aku percaya diri, tapi semuanya create dari Allah kan. Benar. Itu kan. Cuma kan aku mau menyiapkan diri. Kembali lagi, aku mempersiapkan diriku sebaik mungkin. Kalau emang Tuhan bilangnya, Riza belum untuk tahun ini, tapi mungkin tahun depan. I'll wait. Tapi aku bakalan mencoba memperbaiki diri lagi. Cari kelemahanku. Luar biasa nih. Malam ini kita podcast dengan narasumber yang menurut saya smart banget lah. Saya banyak belajar dari beliau, dan ini pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan nextnya kita bisa sambung dengan bisnis mungkin. Karena basic saya bisnis sih. Mungkin Mas Adi juga bisa jadi investor kan. Ya kan? Amin. Gitu loh ya, siapa tahu. Iya, mudah-mudahan lah. Amin. Dan harapannya juga bahwa podcast ini poinnya adalah memotivasi teman-teman khususnya mahasiswa yang dalam tanda kutip
kurang percaya diri. Dan merasa kayak istilahnya dia berasal dari universitas swasta yang katanya nggak layak. Padahal layak atau tidaknya itu bukan dari apa yang kita kerjakan saat ini, tapi diri kita. Jadi bukan dilihat dari label universitas kamu mana, tapi diri kamu siapa. Kamu siapa? Bukan orang tua kamu, bukan keluarga kamu kayak gitu. Kamu siapa? Keren nih. Ya, karena pendidikan ini kan sangat penting. Iya. Sangat penting. Nah, cita-cita beliau, Mbak Risa ini kan ingin merubah generasinya. Memperbaiki, bukan merubah ya, memperbaiki generasinya. Kita sudah baik. Gitu nanti kita disenggol nanti disomasi. Dan harapannya juga ini kan kacamata saya ya, sebelum kita bisa merubah orang lain, kita juga memantaskan untuk merubah diri kita sendiri. Iya toh. Nah, ada pepatah bijak mungkin ya teman-teman pernah lihat bahwa ketika saya merasa hebat, saya akan merubah dunia. Tapi ketika saya berusaha untuk menjadi bijak, saya akan merubah diri saya sendiri. Itu sih. Dan saya sangat terima kasih sama Mbak Risa, Mas Broto, dan Mas Eko yang pada hari ini saya telat ya nih. Iya, telatnya sejam lebih karena saya barusan podcast. Gitu ya. Dengan ketua alumni guru, kebetulan kami baru saja ketemu dan silaturahmi. Dan saya mohon maaf telat sejam. Dan harapannya ini bukan pertemuan yang terakhir, gitu Mbak ya. Nah, saya terima kasih dengan Mbak Risa yang sudah memberikan pengalaman, edukasi, dan tentunya memotivasi kepada teman-teman muda, khususnya mahasiswa, agar kita jangan berkecil hati lah. Kita bisa terbang tinggi seperti elang, betul Mbak ya? Amin, dengan perspektif dan kacamata yang tentu sangat berbeda dengan kalkun dalam tanda kutip, betul ya? Kalau kita ada di posisi kalkun, kita ada di posisi komunitas yang ayam misalkan, ya kita hanya melihat dari sudut pandang ayam dan kalkun. Nah, tapi ketika kita berusaha terbang tinggi, laksana elang, mungkin kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda dan lebih luas tentunya. Kenapa? Karena menurut saya pendidikan ini walaupun tidak terlihat, nah tetapi kalau boleh saya menyampaikan ke teman-teman dan khususnya ya murid-murid saya bahwa pendidikan ini seperti software, nggak terlihat memang. Nah, tetapi ketika kita berbicara software dan hardware, biasanya memang software ini harganya jauh lebih mahal daripada hardware. Nah, karena semahal apapun hardware, tanpa didukung oleh software yang bagus, hardware itu tidak akan bisa bekerja maksimal. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti pendidikan, investasi leher ke atas atau otak ini kan bisa merubah ya minimal. Kita nggak ngomong masa depan lah, pendapatan kita. Betul ya, Pak ya? Kantong kita. Kantong kita. Terima kasih Mbak Risa yang sudah hadir di podcast dan ini keren. Mudah-mudahan nextnya kita bisa lanjut dan banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ya soal saya suka sejarah. Suka sejarah. Suka sejarah. Nah, tapi sejarah bukan untuk kita mengenang masa lalu, enggak. Kita belajar untuk memperbaiki diri supaya ke depan kita jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan kita akan ketemu lagi dengan narasumber lain. Dan Mbak Risa, sekali lagi thank you. Bos Cafe Mibi, thank you juga atas tempat dan request lagunya dimatikan. Mas Broto dan Mas Eko, terima kasih Mas. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. See you.